Halo, selamat pagi semua. Dengar suara saya ya? Selamat pagi Pak, dengar Pak. Oke, Pagi, pagi oke Pak. ya. Pagi Pak. Oke, sebelum kita mulai kuliahnya, saya ucapkan selamat datang dulu di mata kuliah Database Management. Selama satu semester ke depan, 14 kali pertemuan saya akan mengajar kalian semua ya. Mungkin yang belum kenal dengan saya, yang belum pernah saya ajar, nama saya Naufal. Untuk 14 pertemuan ke depan saya akan mengajar kalian semua di mata kuliah Database Management KPA. Selain saya ada juga Pak Felix ya di Database Management KPB yang mengajar mata kuliah ini. Oke, sebelum kita masuk ke perkuliahan, saya ingin menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Untuk mendukung perkuliahan online ini kita akan menggunakan Zoom ya untuk komunikasinya. Zoom-nya ini linknya tetap ya, linknya tidak akan berubah. Jadi kita menggunakan link ini selama satu semester ke depan. Kalian bisa nanti lihat di ULS ya, link Zoom di week pertama itu. Kedepannya nanti kita juga pakai link Zoom itu ya, link Zoom-nya tidak berubah-ubah. Sama untuk media lain kita akan menggunakan ULS untuk upload tugas ya, upload materi dari saya itu semuanya akan saya share melalui ULS. Jadi nanti kalian bisa download semua di sana, dan juga video terkait perkuliahan tiap minggunya itu nanti akan saya upload di sana. Seperti itu. Oke, untuk model perkuliahan kita ya. Jadi ini mungkin perkuliahan kita sebenarnya kita 3 SKS ya. 3 SKS atau sekitar 150 menit. Tapi mungkin tiap pertemuan kita tidak akan full 3 SKS karena saya tahu kalau kita kuliah selama 3 jam ya, 150 menit, 2,5 jam, itu pasti akan membosankan. Seperti itu. Setelah itu, strategi saya nanti saya tiap minggu itu kemungkinan akan mengupload video terlebih dahulu. Jadi videonya wajib kalian lihat terlebih dahulu. Setelah itu perkuliahan kita di hari H ya, hari Kamis jam 7 pagi ini kita akan diskusi. Seperti itu. Jadi perkuliahan kita agar tidak membuang waktu ya, materinya akan saya upload terlebih dahulu. Setelah itu di hari hanya kita akan diskusi terkait materi di minggu tersebut. Seperti itu. Jadi kita kuliah Zoom-nya itu kita inginnya kuliahnya dua arah ya. Jadi kita langsung diskusi saja. Kalau penyampaian materi itu lebih efektif jika nanti saya upload video saja. Setelah itu nanti kita diskusi, nanti tanya jawab. Nah, agar nanti kalian benar-benar lihat videonya, materinya, itu nanti mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya dan itu akan saya tunjuk secara random ya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Ya, tujuannya adalah nanti agar kalian memang benar-benar melihat materi tersebut, terus membaca materi tersebut dan melihat video yang saya upload seperti itu. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk perkuliahan kita selama satu semester ke depan. Untuk mata kuliah database management ini ya saya coba share screen dulu, kita coba lihat di slide-nya ya. Sudah kelihatan ya. Yang terlihat di kalian ini slide database management, benar ya? Benar. Oke. Benar Pak. Ya Pak, benar Pak. Oke, ini saya coba full screen kan dulu. Bentar. Oke. Oke ya, jadi mata kuliah kita database management. Ini akan saya jelaskan dulu tentang silabus dan kontrak kuliahnya. Untuk silabusnya ya, capaian pembelajaran mata kuliah ini. Jadi inginnya setelah kita lulus mata kuliah ini, setelah nanti kalian lulus mata kuliah ini, kalian itu mampu bekerja untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya basis data menjadi efektif dan efisien. Intinya adalah perkuliahan ini itu lanjutan dari mata kuliah basis data. Kemarin kalian sudah belajar mata kuliah basis data dan pemrograman basis data. Tapi untuk database management ini kita akan fokus ke DBMS-nya. DBMS itu Database Management System. Nanti kita akan belajar tools-tools ya yang ada di
SQL Server maupun MySQL Server, yang tujuannya adalah tools-tools tersebut sebenarnya bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya basis data kita menjadi efektif dan efisien. Ya mungkin selama ini kalian hanya menggunakan database itu untuk, mungkin kalian menggunakan MySQL Workbench ya, itu kalian gunakan untuk mendesain ERD, terus kalian gunakan untuk query-query untuk mendapatkan data ya kan, CRUD dan lain sebagainya. Kalau mata kuliah pemrograman basis data dulu, kalian juga gunakan database itu hanya untuk ya menampilkan data di program kalian. Tapi sebenarnya di mata kuliah database management ini kita akan fokus ke manajemennya, manajemen database-nya. Seorang database administrator itu pasti dia menguasai DBMS ya. Tools-tools apa yang ada di DBMS itu akan kita fokuskan di sana. Oke ya. Sedangkan rule kuliah online ini ya ini untuk rule kuliahnya presensi dilakukan pada awal jam perkuliahan 5 menit lebih awal. Oke, mungkin sebelum kalian di minggu ini mungkin kalian belum tahu rule-nya, tapi gak apa-apa. Tapi sebelum perkuliahan dimulai itu saya akan mengabsen ya kalian semua menggunakan screenshot di laptop saya. Nanti saya lihat siapa saja yang hadir, itu yang nanti saya akan cek kehadirannya. Oke ya, jadi lebih baik kalian join terlebih dahulu ya, 5 menit lebih awal tidak apa-apa. Nanti setelah itu akan saya screenshot sebagai bukti absensi kalian semua. Dan usahakan, sekarang ini ada beberapa mahasiswa yang masih belum menggunakan penamaan yang bagus. Misalnya gini, untuk memudahkan absensi saya, silahkan kalian menggunakan nama diawali dengan NRP, underscore, ataupun slash, ataupun dash, ataupun spasi nama kalian, seperti itu. Ini yang beberapa yang masih belum mengganti namanya, silahkan diganti terlebih dahulu ya. Oke, aktif dalam segala bentuk tanya jawab ya. Ya ini harapannya perkuliahan kita tidak hanya satu arah dari saya saja, tapi nanti kita akan diskusi, kita akan komunikasi dua arah ya tiap minggunya. Dan yang ketiga, mahasiswa bertanggung jawab penuh kepada keilmuan yang dijelaskan. Ya otomatis kalau kalian sudah memahami perkuliahan ini, keilmuan kalian yang sudah kalian dapatkan itu harusnya kalian bisa bertanggung jawab ya, bisa menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Oke, jika ada libur resmi Ubaya atau nasional, maka tidak ada kuliah pengganti dan akan ada tugas. Jadi kita kuliah hari Kamis ini beberapa hari ke depan, kalau kemungkinan ada hari merah, itu kita tidak akan ada kuliah pengganti, tapi nanti akan saya share tugas, kalian kerjakan. Terus minggu berikutnya kita akan diskusikan tugas tersebut. Oke, untuk penilaiannya ya seperti biasa, ada NTS, ada NAS. Komposisinya NTS 20% tugas, 30% kuis, dan 50% UTS. Begitu juga untuk NAS-nya. Nanti kita akan ada tugas ya. Tiap minggu kemungkinan ada tugas. Tapi enggak tiap minggu sih, mungkin ada beberapa minggu yang tidak ada tugas. Tapi proporsinya itu adalah 20% untuk tugasnya. Kita juga ada kuis 30% dan 50% untuk UTS. Dan juga UAS ya. Tapi kalau kalian mau dapat nilai A tanpa kuliah, tanpa mengerjakan tugas, tanpa ikut kuis, tanpa ikut UTS dan UAS itu bisa. Syaratnya adalah kalian sudah lulus sertifikasi ya, sertifikasi di database management. Ya, kalian misalnya kalian punya certified IBM ya udah tinggal tunjukin saja ke saya. Nah, itu nanti kalian nggak usah ikut kuliah, nggak usah absen, dan pasti dapat A. Atau misalnya kalian dapat sertifikasi dari SQL Server, Microsoft Certified, kalian juga bisa langsung dapat A ya. Pokoknya sertifikasi di bidang database management. Kalau sertifikasi di luar itu tidak termasuk ya. Atau kalian juga tersertifikasi di Oracle ya sebagai database administrator, ini juga kalian bisa lulus tanpa dapat kalian bisa lulus dengan nilai A tanpa harus berkuliah ya. Ada yang sudah punya sertifikasi? Belum ada. Oke, kalau belum ada ya kalian harus ikut kuliah ini ya tiap minggu seperti itu. Oke ya, untuk kegiatan selama 1 semester ini nanti kita akan kita week 1 ini, minggu pertama ini kita akan jelaskan kontrak kuliahnya ya, kita introduction, kita perkenalan dengan administrasi basis data, kita akan berkenalan dengan database administrator dan juga database environment. Untuk minggu kedua kita akan belajar tentang manajemen SQL Server.
Ya mungkin kalian beberapa perkuliahan sebelumnya kalian sudah pernah menggunakan manajemen SQL Server mungkin ya di mata kuliah basis data atau di mata kuliah yang lain kalian sudah pernah menggunakan SQL Server. Tapi kita mungkin waktu perkuliahan dulu kalian tidak belajar secara detail ya. Kira-kira tools yang ada di SQL Server itu apa saja? Kalian belum mempelajarinya. Oke, di mata kuliah ini kita akan belajar hal tersebut. Minggu ketiga kita akan belajar tentang manajemen data. Terus ada kuis online ya. Kuisnya ini menggunakan ULS. Nanti ada pilihan ganda ya. Kuisnya itu pilihan ganda nanti kalian kerjakan di rumah ya. Ya, itu ada kemungkinan nanti nanti saya akan berikan waktu misalnya 2 jam, kalian gunakan waktu tersebut untuk mengerjakan kuliah online tersebut dan sifatnya terbuka. Kalian bisa open internet ya, kalian bisa open laptop ya. Tapi strateginya dari saya nanti waktunya akan saya persempit. Misalnya waktunya 2 jam, soalnya 100. Nah, kalian nggak akan sempat untuk tanya-tanya teman. Kalian juga nanti nggak sempat juga mungkin diskusi sama teman kalian, soalnya itu di random nanti. ABC-nya juga di random. Oke. Minggu kelima ada indexing ya. Minggu keenam kita akan belajar database security. Minggu ketujuh kita akan belajar backup and recovery database ya. Intinya adalah seorang database administrator itu ya harusnya bisa menjaga database yang mereka pegang ya. Jadi kita akan belajar security-nya dan juga kita akan belajar backup and recovery. Mungkin kalian sebelumnya ini belum pernah belajar juga ya backup and recovery database. Misalnya kalian punya sebuah database management, kalian punya database server. Nah, misalnya database servernya kalian itu lagi down ya. Misalnya entah itu koneksi internetnya mati, ya kan? Harusnya program yang terkoneksi ke database management system tersebut harusnya bisa tetap berjalan. Nah, itu nanti kita akan belajar tentang backup and recovery. Kita nanti belajar mirroring dan lain sebagainya. Oke ya. Minggu ke-8 ini kita akan belajar monitoring and optimizing. Terus SQL CMD, high availability, log shipping. Minggu ke-11 kita ada quiz. Minggu ke-12 kita belajar database mirroring. Dan minggu ke-13 ini kita belajar execution plan sama DB tuning advisor. Untuk toolsnya ya, ini saya juga akan jelaskan tools yang akan kalian gunakan. Database management systemnya itu kita menggunakan 2 database management system. Yang pertama SQL Server, yang kedua MySQL. Tapi mungkin kita akan fokus ke SQL Servernya. Karena apa? Karena untuk MySQL kalian sudah anggapannya kalian 50% sudah tahu hal tersebut di mata kuliah PBD sama mata kuliah basis data. Sedangkan untuk SQL Server ini kemungkinan kalian belum pernah mendapatkannya. Sehingga kita akan fokus di SQL Servernya. Dan juga SQL Server itu banyak sekali digunakan ya. Toolsnya juga lengkap karena memang ini bikinan Microsoft ya, bukan open source seperti MySQL. Nah, nanti kita akan belajar SQL Server. Untuk referensinya kita menggunakan SQL Server 2014 sama Database Administration. Kenapa kok kita menggunakan SQL Server 2014? Padahal sekarang itu sudah ada SQL Server yang 2019 ya. Karena yang SQL Server 2019 itu butuh lisensi ya. Kita kalau mau download, kita mau gunakan itu butuh lisensi. Dan juga itu dia butuh spek komputer yang lebih daripada yang SQL Server 2014. Tapi sebenarnya kurang lebih toolsnya itu sama ya. Tools-tools yang akan kita pelajari itu sama. Kalau kalian bisa SQL Server 2014, kalau mau menggunakan yang 2019 juga adaptasinya nggak akan lama, adaptasinya nggak akan sulit. Sehingga saya kira untuk SQL Server 2014 ini kalian bisa gunakan untuk mata kuliah ini ya. Itu nanti saya akan berikan link downloadnya, nanti kalian tinggal install saja. Oke, dan ini butuh instalasi yang cukup lama sih, enggak sih, cuma mungkin 100 mega ya untuk installernya nanti kalian download. Itu tugas pertama kalian hanya untuk mendownload SQL Server sama menginstall. Nanti akan saya jelaskan ya tugasnya. Oke, untuk silabusnya yang akan kita pelajari selama 1 semester ini kurang lebih seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kalau belum ada pertanyaan ya kita lanjut ke perkuliahan kita ya yang week pertama ini. Saya ada 3 pertanyaan, Pak. Ya, ini siapa? Dengan siapa ini? Saya Latif, Pak. Oh, Latif ya. Ya, silakan Latif. Sambil saya copy ke chat aja ya, Pak, ya pertanyaannya. Oke, saya coba lihat chatnya ya. Sebentar.
Bentar, saya buka dulu, saya stop share dulu. Oke, Latif, setelah mengikuti perkuliahan ini, apakah dapat sertifikat? Jadi nggak perlu ikut sertifikasi Oracle, SQL dan lain-lain. Tidak ya, karena memang untuk belajar SQL Server sendiri itu butuh waktu yang lama ya. Dan perkuliahan kita itu bukan outputnya bukan sertifikasi, bukan ya. Tapi mungkin pembahasan kita itu sama kayak kalau misalnya kalian ikut sertifikasi di SQL Server, pembahasan kita mungkin sama. Tapi perkuliahan ini saya tidak outputnya bukan sertifikat ya. Jadi kalian setelah lulus kuliah ini ya nggak dapat sertifikat. Kalau kalian tertarik untuk mengikuti sertifikasi ya silakan nanti kalian ikut sendiri. Kalau ikut sertifikasi juga bayar ya. Bayarnya itu juga lumayan ya. Sekitar mungkin di atas 1 juta atau 2 juta. Ya kan? Perkuliahan kita ini bukan sertifikasi ya, outputnya tetap bukan sertifikat ya. Oke. Kuisnya bisa lompat soal selanjutnya baru ngerjakan soal sebelumnya atau harus ngerjakan soal secara urut. Tidak. Jadi kalian nanti soalnya bisa loncat-loncat ya. Loncat-loncat bisa, tidak harus urut nanti modelnya. Mungkin kalian sebelumnya sudah pernah ikut kuliah sistem operasi. Dan mata kuliah sistem operasi itu perkuliahannya untuk kuisnya kan online. Online terus soalnya misalnya 100 bisa loncat-loncat ya random. Dan itu nanti kalian misalnya stuck di soal tertentu bisa next soal selanjutnya seperti itu. Oke, kalau saya pakai Ubuntu, solusi SQL Servernya bagaimana? Oh ini, kalau pakai Ubuntu tidak bisa ya untuk SQL Servernya. Kalau seperti itu kamu harus install yang namanya VirtualBox ya. VirtualBox-nya nanti kamu install SQL Server. VirtualBox-nya itu digunakan untuk menjalankan Windows-nya. Oke, Latif sudah pernah install VirtualBox belum? Sudah, Pak. Sudah. Pernah, Pak. Ya sudah, nanti kamu download aja ISO-nya Windows, terus kamu install di SQL Server-nya, gitu aja. Nanti kamu install di Windows-nya gitu. Ya, risikonya sih lebih lemot nanti karena satu komputer jalan 2 sistem operasi kan. Tapi nggak apa-apa. Saya juga menggunakan VirtualBox ini karena memang sistem operasi saya juga tidak bisa menjalankan SQL Server. Tapi kalau selama komputermu speknya itu memadai ya it's okay, nggak apa-apa, oke saja. Oke ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi mungkin dari yang lain. Makasih, Pak. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Sebentar, saya share screen dulu. Oke. Kita akan belajar mengenai database management, database administrator, dan database environment. Database management itu pekerjaannya. Yang akan kita lakukan adalah manajemen database. Sedangkan database administrator itu orang yang melakukan manajemen database. Sedangkan database environment itu ya DBMS yang akan kita gunakan, SQL servernya, MySQL server, dan lain sebagainya. Kita akan belajar mengenai pengertian dari 3 komponen tersebut. Oke ya, apa itu database management? Nah, sebenarnya apa sih database management itu? Database management itu adalah proses merencanakan, mengorganisir atau mengkoordinasi dan mengontrol sistem basis data. Ya, kita mengorganisir, mengkoordinasi dan mengontrol sistem basis data. Anggapannya kita sudah punya database yang sedang berjalan di komputer kita. Misalnya nanti kalian menangani sebuah komputer server yang di dalamnya itu ada database-nya. Tugas kita adalah mengorganisir, mengkoordinasi dan mengontrol sistem basis data. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan database-nya,
kita harus tahu gimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan juga kalau misal database kita itu kurang optimal ya, kita perlu untuk mengoptimasi sehingga database kita bisa berjalan lebih optimal. Intinya adalah kita akan memanajemen database, bukan meng-create database ya. Database-nya sudah di-create oleh desainer, tapi kita hanya memelihara database tersebut. Itu yang akan kita lakukan. Memelihara itu ya mengorganisir, mengkoordinasi, dan mengontrol. Anggapannya kita akan ya memelihara sebuah database agar database itu bisa berjalan dengan optimal. Seperti itu. Bagaimana database yang baik itu? Ya, database yang baik itu ya proses kerjanya cepat, datanya berkualitas, ruang penyimpanan efisien, keamanan terjamin, dan terpercaya. Kalau databasenya kompleks itu pasti kaitannya dengan proses kerjanya. Ya, databasenya kompleks nih. Gimana biar walaupun databasenya kompleks itu running time-nya tetap lebih cepat ya. Itu yang akan kita lakukan. Kita akan mengoptimalkan desain databasenya seperti itu. Datanya juga berkualitas ya. Datanya tidak ada yang error, datanya tidak ada yang hilang, dan datanya itu memang real time seperti itu. Ruang penyimpanan juga efisien, keamanan terjamin, dan terpercaya. Itu database yang baik. Peran database management dalam sebuah sistem informasi. Ya, kalau kita lihat di sini, sebuah sistem informasi itu ada input ya, ada proses, ada output, ada informasi. Yang mana informasi ini bisa menjadi input lagi di sebuah sistem kita. Karena sistem informasi itu kaitannya dengan database, ya otomatis kita akan fokus di sini proses pengolahan sama tempat penyimpanan. Nah, ini yang akan kita fokuskan di sini. Kita nggak akan mengcoding, kita tidak akan membuat sebuah program ya, tapi kita akan mengoptimalkan proses yang terjadi di sistem informasi tersebut. Karena kaitannya yang nama sistem informasi itu pasti kaitannya sama database. Seperti itu. Oke ya, administrasi data sama administrasi basis data itu beda ya. Kita mengadministrasi sebuah data sama sebuah basis data itu beda. Kalau administrasi data itu kaitannya sama kebijakan, prosedur, dan standar data. Ya misalnya data itu bukan dalam hal database ya, tapi data input ya, data raw material. Jadi data-data yang memang bukan bentuk database ya. Misalnya kalau kalian menginputkan data itu misalnya proses login, kalian harus menginputkan username sama password, itu data, bukan database ya. Nah, administrasi data itu pekerjaannya ya kebijakan, menangani kebijakan, prosedur, dan standar data. Perencanaan, penyelesaian konflik kepemilikan data, pemasaran internal akan konsep administrasi data, dan mengelola repositori data. Administrasi data itu kaitannya bukan orang IT sebenarnya ya. Jadi data-data yang mungkin bersifat private ya, data-data yang bersifat rahasia itu tugasnya administrasi data. Sedangkan administrasi basis data itu tugasnya adalah memilih software dan hardware. Dia nanti setelah tahu datanya itu bentuknya kayak gini, kira-kira software yang tepat untuk menangani data tersebut itu seperti apa, dan hardware yang tepat untuk menjalankan sebuah database management system itu seperti apa. Itu tugasnya administrasi basis data. Dan juga tugas dari administrasi basis data itu install dan upgrade DBMS. Ya, kita akan menginstalasi DBMS, database management system. Kita kalau misalnya ada pembaruan di DBMS, kita akan lakukan pembaruan, dan tuning database. Tugasnya administrasi basis data. Peningkatan kinerja pemrosesan query. Ya, tuning database ini nanti akan kita jelaskan ya di pertemuan ke week, mungkin pertemuan week setelah UTS ya, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Nah, ini perkenalan saja dulu. Ada juga peningkatan kinerja pemrosesan query. Nah, misalnya nanti kita sudah punya database, terus kita juga sudah punya sistem informasi. Tapi kalau kita lihat sistem informasinya itu, kalau mengakses data dari database itu kinerjanya kurang cepat. Nah, itu tugasnya database administrator untuk mengoptimalisasi pemrosesan query tersebut. Seperti itu. Itu yang akan kita lakukan nanti. Dan juga security sama backup and recovery. Ya, kita harus menjaga keamanan database kita. Dan misal database kita itu rusak, ya kita harus bisa melakukan backup and recovery. Jadi intinya adalah administrasi basis data itu kita akan memelihara sebuah
database atau basis data. Pemeliharaan itu ya kita akan mengoptimalisasi kinerjanya, kita menjaga keamanannya, dan kita akan melakukan recovery jika database tersebut rusak. Nah, seperti itu. Database management system. Ya, ini mungkin istilah-istilah yang sering salah digunakan. Kalian misalnya dengar DBMS. DBMS itu apa ya? Database, bukan ya? DBMS itu database management system. Tools yang digunakan untuk mengorganisasi database seperti SQL Server atau Oracle sama MySQL. Ya, Oracle 10G ya. Oracle itu itunya perusahaannya, nama perusahaannya ya. Oracle 10G ya, itu biasanya nama databasenya. Ada juga Microsoft SQL Server, ini miliknya Microsoft ya, sama MySQL. MySQL ini kayaknya miliknya Oracle juga ya, tapi yang open source. Nah, ini contoh database management system yang ada sekarang, dan juga masih banyak lagi ya selain ini. Ya, pengertiannya sendiri apa sih? Sistem atau software yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh user. Jadi tools yang digunakan untuk mengelola basis data itu kita sebut sebagai DBMS. Sekarang saya tanya sekarang, apakah PHP-admin itu database management system? Ada yang tahu? PHP-admin biasanya kalian sering gunakan untuk itu kan, untuk melihat database yang ada di MySQL kalian kan. PHP-admin apakah itu merupakan sebuah DBMS? Bukan ya? Ya, bukan DBMS itu. PHP-admin itu hanya interface untuk mengakses MySQL. Nah, PHP-admin kalau kalian install XAMPP itu databasenya MySQL, basicnya adalah MySQL. Cuman PHP-admin itu hanya interface untuk mengelola database MySQL kalian. Walaupun kalian menggunakan MySQL Workbench, sama MySQL Workbench itu sama kayak PHP-admin, dia hanya toolsnya saja, tapi basic dari semua itu hanya menggunakan DBMS MySQL seperti itu. Kalau SQL Server mungkin kalian juga pernah menggunakan, itu kita menggunakan SQL Server Management Studio. Management Studio itu bukan DBMS-nya, tapi tools untuk mengelola SQL Server-nya. Database Management System-nya tetap Microsoft SQL Server seperti itu. Oke, kita masuk ke database administrator. Ini orangnya ya, manusianya yang melakukan manajemen database. Siapa database administrator itu ya? Database administrator itu ya seorang IT profesional yang bertanggung jawab untuk melakukan instalasi, konfigurasi, upgrading, administrasi, monitoring, maintenance, security database dalam sebuah organisasi. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, intinya adalah dia akan memelihara sebuah database ya. Dan dia orang IT juga. Pasti ya. Oke, seperti apa DBA itu ya? Berapa banyak penghasilan Oracle Database Administrator di Indonesia? Ini data yang saya dapatkan 2 tahun yang lalu ya. Itu rata-rata gajinya sekitar 10 juta kalau di Indonesia. Sedangkan kalau di Amerika itu gajinya lebih tinggi ya. Nah, ini 122.000 dolar per tahun ya. Kalau di luar negeri itu kita ngitung gaji itu bukan per bulan, per tahun. Kalau 122.000 per tahun itu sekitar berapa? 1 miliar per tahun ya. 1,5 miliar per tahun. Kalau kita bagi 12 itu berapa kira-kira? Sekitar 100 jutaan ya. Itu per bulan ya, segitu. Kalau di Indonesia lebih rendah ya. Oke. Bagaimana menjadi seorang database administrator? Yang pertama, membutuhkan pengetahuan yang luas dan skill berkomunikasi. Kalau skill berkomunikasi itu semua pekerjaan itu pasti membutuhkan skill berkomunikasi. Walaupun database administrator itu orangnya bekerja di balik layar, ya, tapi dia juga harus pandai berkomunikasi. Karena kaitannya database administrator itu dengan banyak pihak ya. Stakeholder di sebuah sistem informasi itu banyak, bukan hanya database administrator, ada programmer ya kan, ada software tester, ada desainer dan sebagainya. Nah, karena memang satu kesatuan ya, database administrator itu pasti membutuhkan skill untuk berkomunikasi.
Dan pekerjaannya itu bukan hanya melakukan backup, recovery sama security saja, tapi juga melakukan komunikasi dengan pengembang perangkat lunak. Ya, oke ya. Ya, intinya adalah database administrator itu salah satu part atau bagian di eh, sebuah project software ya. Jadi dia memelihara tugasnya, tapi juga dia harus pandai berkomunikasi dengan banyak pihak juga. Oke ya, bagaimana menjadi seorang database administrator? Ya, risiko terjadinya sebuah kegagalan lebih besar bagi DBA. Misalnya, ada error nih di database-nya nggak bisa diakses. Siapa yang dihubungi pertama? Yang dihubungi pertama pasti database administratornya, bukan programmernya sebenarnya, tapi database administratornya. Kalau itu kaitannya kerusakannya di bagian database ya. Misalnya, oh ini kalau orang yang belum tahu, orang awam sih, oh saya kok nggak bisa ngakses fitur ini ya di sistem informasi ini. Pasti yang dihubungi dulu itunya sih mungkin programmernya, tapi programmernya kan tahu ini kaitannya sama database, ini databasenya nggak bisa diakses, databasenya lagi down, ini butuh backup sama recovery. Yang dihubungi nanti juga database administrator pada akhirnya. Nah, DBA melakukan supporting data, security, backup, and recovery terhadap banyak aplikasi sehingga tanggung jawab yang diemban sangat tinggi. Ya, kaitannya juga dengan keamanan ya. Keamanan data itu pasti yang bertanggung jawab juga database administratornya. Sama seperti mungkin kalian pernah dengar kemarin kasusnya Tokopedia. Kenapa kok sampai data user itu sampai bocor ya? Itu kesalahannya di siapa sih? Siapa yang bertanggung jawab akan hal tersebut? Ya, database administratornya juga merupakan salah satu pihak yang harus bertanggung jawab ya, karena dia kaitannya menjaga keamanan dari databasenya. Kalau sampai bocor, ya otomatis tanggung jawab itu harus diemban oleh database administrator. Seperti itu. Bagaimana menjadi seorang database administrator yang lain ya, ini DBA yang melakukan pekerjaannya dengan baik akan semakin jarang terekspos dalam sebuah organisasi. Misalnya kalau DBA-nya database-nya itu jalan smooth, tidak ada masalah, ya DBA-nya itu jarang terekspos ya. Malah dia nggak pernah kelihatan. Semakin nggak pernah kelihatan itu semakin bagus bagi dia, karena dia nggak pernah menemukan permasalahan, karena dia nggak pernah harus menyelesaikan sebuah permasalahan dengan database-nya. Nah, DBA terlihat saat timbul permasalahan pada database, baik itu di masalah security, recovery, dan lain sebagainya. Nah, DBA harus menjadi expert dalam teknologi database dan semi expert terhadap komponen IT yang berinteraksi dengan database. Ya, kenapa kok harus menjadi semi expert terhadap komponen IT? Karena database itu pasti jalan di sebuah environment, pasti berjalan di sebuah sistem yang kaitannya juga dengan hardware juga kan ya, teknologi IT-nya. Nah, seperti operating system, programming language, networking hardware dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke ya. Kalau mungkin database administrator itu mungkin dia juga pandai atau bisa di sistem operasi Linux misalnya, karena memang database-nya itu jalan di sistem operasi Linux. Walaupun ya kalau jalannya di sistem informasi Linux ya dia tidak pakai SQL Server, dia mungkin pakai MySQL seperti itu. Oke ya, data administrator. Ini kalau data administrator, tadi kan database administrator. Kalau data administrator itu bertanggung jawab untuk memahami kebutuhan bisnis dan menerjemahkannya menjadi logical data model, mendesain kebutuhan pemakaian data dalam sebuah organisasi. Jadi dia itu data administrator itu mungkin dia pekerjaannya adalah dengan kondisi saat ini dia akan bisa menginisialisasi data-data apa yang perlu untuk disimpan di sebuah database. Bisa juga data administrator itu desainer dari database-nya. Dia menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan bisnis ya, kebutuhan-kebutuhan yang ada di sebuah perusahaan atau di sebuah studi kasus, dia akan menerjemahkan ke dalam database ya. Jadi dia mungkin membuat konseptual data model, logical data model, sama dia mungkin yang paling simpel dia membuat IRD-nya. Seperti itu tujuannya, tugasnya data administrator. Walaupun data administrator itu bukan hanya orang IT sebenarnya. Ada juga orang IT tapi dia tugasnya sebagai data administrator. Ya, dia membuat IRD seperti itu. Sedangkan administrator ya, sistem administrator ini ada SA. Tadi kan ada database administrator, ada data administrator, ada sistem administrator, itu beda-beda ya.
Kalau sistem administrator itu bertanggung jawab terhadap instalasi dan setup DBMS. Maksudnya adalah sistem administrator itu dia yang memelihara environment-nya. Misalnya kita punya komputer server, itu yang memelihara bukan database administrator, tapi yang memelihara adalah sistem administrator. Ya, kaitannya juga kalau sistem administrator itu dia yang dipelihara itu lebih luas ya, bukan hanya database-nya. Database-nya itu hanya part di dalam sistemnya. Kalau sistem administrator itu dia juga bertanggung jawab untuk memelihara kelangsungan sistemnya ya. Komputer servernya dipelihara oleh dia. Ya, SA memastikan infrastruktur IT yang diterapkan seperti di BMS telah terkonfigurasi untuk bekerja dengan software yang lain yang bersangkutan. Ada juga misal sistem administrator itu juga merangkap database administrator ya. Kalau kita lihat sekarang misalnya perusahaan kecil, dia hanya punya beberapa karyawan yang memelihara sebuah sistem. Nah, misalnya ada seorang sistem administrator, dia pekerjaannya bukan hanya memelihara sistem saja, tapi memelihara database juga. Ada yang seperti itu, walaupun idealnya adalah sistem administrator sama database administrator itu dua orang yang berbeda. Tapi ada kemungkinan juga sistem administrator sama database administrator itu orang yang sama, seperti itu. Oke, ya ini ya. Ini pekerjaan sistem administrator, data administrator sama database administrator. Kalau sistem administrator ini dia tujuannya hanya memelihara infrastruktur IT-nya saja. Ya, kalau tidak ada sistem administrator ya kadang DBA-nya, database administrator itu yang menangani. Begitu juga sebaliknya ya. Ya begitu juga ini semua itu bisa dilakukan oleh satu orang. Tapi idealnya kalau kita lihat di sini pekerjaan yang ada di sebuah sistem informasi itu kita bagi jadi 3. SA, DA sama DBA. Tapi terkadang itu dilakukan oleh satu orang seperti itu. Kalau kita lihat di Ubaya ya, di Ubaya itu mungkin ya kalau di Prodi IF sendiri, Prodi Sistem Informasi, Informatika atau Multimedia, itu ada Pak Anang yang jadi sistem administrator. Dia memelihara komputer server yang ada di Fakultas Teknik di Prodi Informatika yang komputer servernya itu yang di atas, yang di lantai 4. Itu mungkin sistem administrator, tapi DBA-nya bukan Pak Anang. DBA-nya itu Pak Daniel ya, Pak Daniel Susanto itu yang menangani database Prodi IF itu yang perwalian FT, terus cek kelulusan itu yang bertanggung jawab Pak Daniel Susanto. Data administratornya siapa? Data administratornya itu sepertinya ya Pak Daniel juga, karena dia yang mendesain database-nya, yang bikin sistem informasinya itu beliau. Nah, seperti itu. Tapi terkadang itu semua dilakukan oleh satu orang ya. Tapi kalau di Informatika Ubaya itu sepertinya dilakukan oleh 2 orang ya. Kalau di Prodi Informatika ada sistem administrator ya Pak Anang itu atau Pak Doni, data administrator sama DBA-nya itu Pak Daniel Susanto. Seperti itu. Oke, apa yang dipertimbangkan untuk menentukan jumlah DBA yang dibutuhkan? Banyak sekali yang dipertimbangkan ya. Nah, kalau misal kita lihat case study-nya, kalau case study-nya itu luas ya, cakupan fiturnya itu banyak dan membutuhkan database yang memang size-nya itu besar, mungkin tidak cukup satu orang DBA-nya. Itu tergantung dari case study-nya. Ya, jumlah database-nya, jumlah data yang disimpan, ya kan, terus jumlah load-nya. Kalau misalnya database itu diakses oleh berapa klien ya kan, itu banyak pertimbangannya ya yang harus kita pertimbangkan untuk menentukan jumlah DBA yang dibutuhkan. Ya, apa yang harus dipertimbangkan untuk menentukan jumlah DBA yang dibutuhkan? Ya banyak sekali tadi yang saya sebutkan ya. Misalnya kira-kira berapa klien sih yang mengakses database kita selama database kita itu berjalan, ya kan? Terus berapa kompleks database-nya? Terus berapa luas database-nya? Itu faktor-faktor yang menentukan jumlah DBA yang dibutuhkan. Oke ya. Dan kita juga harus menentukan kira-kira misalnya ya, kira-kira kita database kita, DBMS kita itu menggunakan 2 DBMS, misalnya MySQL sama SQL Server. Misalnya kita memang membutuhkan 2 DBMS. Ada kemungkinan ada 2 orang DBA, yang satu dia menangani yang MySQL, yang satunya menangani SQL Server, seperti itu.
Oke ya, bagaimana strategi yang digunakan untuk membangun database untuk perusahaan kita? Yang pertama kita harus memilih DBMS-nya. Database Management System itu kita harus pilih. Kita pengen yang free atau pengen yang berbayar ya. Pasti dari tiap pilihan tersebut ada kekurangan sama kelebihannya. Saya pengen yang murah saja deh. Ya udah, saya pakai MySQL karena memang open source. Tapi saya sepertinya pengen yang berbayar karena ada fitur-fitur yang lebih kompleks yang membutuhkan DBMS tersebut. Ya udah, kita pilih SQL Server. Ada juga DBMS clustering. Jadi clustering itu semacam seperti misalnya kita punya banyak database, kita nanti cluster ya. Database ini yang digunakan untuk menangani data karyawan, misalnya seperti itu. Database ini kita gunakan untuk menangani customer, karena memang database kita itu luas, kita butuh banyak database, bukan hanya satu database ya. Nah, misalnya kalau selama ini kalian mungkin hanya bekerja dalam satu database saja. Misalnya kalian bikin sistem informasi, data karyawan, data customer itu kalian jadikan dalam satu database. Tapi sebenarnya kita bisa mengcluster ya, kita bisa bedakan database-nya. Itu nanti ada tujuannya kenapa kita perlu clustering. Itu kaitannya dengan kecepatan akses. Itu nanti akan saya jelaskan di mata kuliah ini. Masalah hardware sama cloud database ya. Masalah hardware misalnya kita punya hardware dengan spek sekian, kira-kira DBMS yang cocok untuk hardware tersebut itu apa. Dan yang keempat cloud database. Kalau misalnya saya nggak mau ribet, ya udah yang penting saya punya cloud database saja, semuanya diakses di cloud. Misalnya kalau kalian pernah gunakan Amazon Web Service atau Microsoft Azure, itu kan ada cloud database. Sudah pernah nyoba belum? Belum ya. Microsoft Azure itu kalian pernah login nggak? Login sudah pernah belum? Kalau login saja belum ya. Belum ya. Itu kalian bisa login menggunakan akun student kalian. Kalian ketikkan saja imagine.ubaya.ac.id. Ya, itu kalian coba akses misalnya ya, itu kalian bisa membuat sebuah cloud database virtual di sana ya. Itu ada kalian kalau tidak salah student itu punya kredit sebanyak $100 ya. Itu kalau kalian manfaatkan, kalian bisa membangun sebuah cloud database di Microsoft Azure. Itu kemarin saya sudah pernah nyoba juga. Sayangnya ya, saya itu lupa untuk stop database-nya. Jadi kredit $100 saya itu hilang. Saya iseng-iseng bikin cloud database, tapi nggak saya stop ya, saya running terus. Otomatis setiap running itu kan kredit saya berkurang, $100 itu habis. Akhirnya saya nggak bisa gunakan lagi. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan coba ya. Nanti kita akan bahas mungkin di pertemuan berikutnya ya, atau beberapa pertemuan berikutnya nanti kita akan coba bikin cloud database. Karena memang sekarang itu serba cloud ya. Sekarang kalau kita nggak mau ribet ya sudah sewa saja di cloud. Oke, seperti itu. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan, DPA harus diberi kepercayaan untuk menentukan DBMS ya. Disarankan untuk memilih produk DBMS dari one tier vendor daripada two tier vendor karena mendukung skalabilitas. One tier sama two tier itu kayak ibaratnya itu DBMS ada yang KW1 sama KW2. Ya, itu nanti ada contohnya. One tier vendor sama two tier vendor. Apakah DBMS yang akan digunakan mendukung sistem operasi yang ada di perusahaan Anda? Sama seperti tadi ya. Saya pakai DBMS SQL Server, tapi kok komputer saya pakai Linux. Ya pasti nggak bisa jalan. Itu harus dijadikan pertimbangan. Seberapa besar perusahaan ya, sama ketersediaan software pendukung lainnya. Ya misalnya kalau sekarang sih, kalau kita menggunakan DBMS apapun itu pasti itu didukung oleh software ya, software pendukung yang lain seperti itu. Ya ini one tier vendor misalnya miliknya IBM itu ada DB2, miliknya Oracle ada Oracle Corporation, dia punya DBMS namanya Oracle. Kalau Microsoft punya SQL Server. Ini one tier vendor. SQL Server yang kita gunakan sendiri itu one tier vendor ya, SQL Server ya. Sedangkan yang two tier vendor itu kalau miliknya IBM itu ada Informix Dynamic Server, ada Adaptive Server Enterprise sama Teradata. Ya, ini DBMS yang mungkin kalian nggak pernah dengar ini ya. Ini two tier vendor dia. Walaupun memang kelebihannya two tier vendor itu harganya lebih murah mungkin karena memang dia ibaratnya itu kayak kualitasnya KW2 two tier vendor itu.
fitur-fiturnya terbatas. Tapi kalau kita gunakan yang one tier vendor, ini fiturnya lebih lengkap seperti itu. Ya disarankan kita menggunakan one tier vendor. Selain itu, hal yang perlu dipertimbangkan tenaga bantuan atau teknisi selain DBA yang memahami dengan baik DBMS yang akan digunakan. Ya, kalau kita mau meng-hire seorang database administrator, kita harus tahu juga kira-kira sekarang perusahaan saya atau startup saya itu punya orang teknisi di bagian mana saja. Itu juga jadikan pertimbangan. Total biaya kepemilikan DBMS, lisensi, upgrade dan sebagainya. Karena tiap vendor DBMS mempunyai variasi harga. Ya, kalau kaitannya dengan uang itu juga harus kita pertimbangkan. Referensi dari pengguna lain, biasanya lewat forum ya. Dan kompleksitas database management system. Oke, ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Ya, ini hal yang dipertimbangkan itu mungkin bisa lebih dari ini. Karena kita itu ya semakin banyak pengalaman kalian untuk menangani database, pasti kalian punya standar sendiri. Kira-kira kalau studi kasus seperti ini, itu DBMS apa yang paling cocok? Itu tergantung pengetahuan kita ya. Semakin sering kita menangani atau mengadministrasi basis data, itu semakin luas pengetahuan kita. Ya, ada juga DBMS clustering adalah penggunaan beberapa independent sistem komputasi yang bekerja bersama sebagai sebuah sistem. Seperti yang saya jelaskan tadi, DBMS itu butuh juga di clustering ya. Jadi kita akan mengkategorikan database-database tertentu. Itu juga harus kita pertimbangkan kira-kira database apa yang perlu kita clustering. Tahu clustering itu ya semacam kayak mengkategorikan atau mengelompokkan database-nya. Misalnya database untuk karyawan itu saya taruh di misalnya di komputer A. Ya kan? Database DBMS-nya jalan di sana. Sedangkan data untuk customer itu saya akses atau saya taruh di komputer B. Misalnya komputer B itu speknya lebih tinggi daripada komputer A. Kenapa? Karena mungkin customer itu lebih sering berinteraksi dengan sistem, sehingga saya butuh sebuah komputer dengan spek yang lebih tinggi karena memang lebih banyak transaksi atau proses di sana. Sehingga DBMS-nya saya cluster di komputer ini. Sedangkan untuk data karyawan yang mungkin karyawan itu bisa dihitung jari ya, kalau di sebuah perusahaan itu saya berikan di komputer A yang speknya lebih rendah. Sehingga kita bisa bedakan ya, kita bisa balancing ya antara dua cluster tersebut. Oke ya, clusteringnya itu ada dua tipe, yang shared nothing sama shared disk. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, yang pertama ini shared nothing. Shared nothing ini yang old ya, yang sudah sering digunakan dan ini metode lama. Jadi shared nothing itu yang di-share hanya connection-nya saja, interconnection network. Misalnya ya, kalian punya 3 komputer itu saling terhubung di sebuah jaringan. Terus disk 1, disk 2 sama disk N itu masing-masing ini terinstall di CPU 1, CPU 2 sama CPU N. Jadi masing-masing CPU ini dia punya disk itu ya, hard disknya itu, tempat di mana data itu disimpan. Yang di-share itu hanya koneksinya saja. Ya kan, seperti ini. Ini old school ya. Jadi ini memang metode yang paling murah, metode yang paling mudah. Yang penting kalian hanya membutuhkan koneksi saja yang terhubung antara CPU 1, CPU 2 sama CPU ke N. Contohnya sama kalau misalnya kalian gunakan komputer di lab ya, itu menggunakan shared nothing dia. Ya kan, semua data itu disimpan di CPU. Tidak ada sebuah yang hanya di-share itu hanya koneksinya saja. Intinya seperti itu ya. Ini metode lama. Ada juga shared disk ya. Kalau shared disk itu yang kita share itu bukan koneksinya, ya koneksinya dan juga disknya. Jadi kita punya banyak disk ya. Tapi tiap disk itu bisa diakses oleh banyak komputer. Kalau misalnya CPU 2 ingin mengakses disk 1, itu tidak harus melewati CPU 1. Kalau kita gunakan di sini, kalau CPU 2 mau koneksi ke disk 1, dia harus connect ke CPU 1 dulu. Kalau yang shared disk, semua disk itu akan saling terhubung. Ini arsitekturnya lebih baru dan ini juga membutuhkan biaya yang lebih mahal. Karena kita yang akses itu yang kita share bukan hanya koneksinya saja, tapi juga disknya. Seperti ini. Nah ini gunanya kalau misalnya DBMS clustering itu data karyawan saya simpan di disk 1. Data customer saya simpan ke disk 2. Terus
data produk saya simpan ke disk N, seperti itu bedanya ya. Oke, ini nanti akan kita bahas lebih detail di beberapa pertemuan selanjutnya. Kita nanti akan coba ya melakukan DBMS clustering itu menggunakan ya, kalau ini kebetulan kalian di rumah, kita nggak bisa di lab ya. Ya gimana caranya nanti saya akan coba pikirkan agar nanti kita akan bisa mengaplikasikan DBMS clustering itu ya, menggunakan share nothing maupun share disk. Ya mungkin nanti saya akan share sebuah komputer server yang punya IP public. Nanti kalian bisa akses database di komputer server yang nanti akan saya sediakan. Nanti saya punya IP public ya, itu nanti saya install DBMS, nanti kita coba ya simulasi clustering ya. Oke, nanti itu di beberapa pertemuan berikutnya ya. Ya, perbandingan share nothing sama share disk. Kalau menggunakan share disk itu lebih banyak kelebihannya karena memang dia lebih cepat ya. Lebih cepat, tapi kalau share nothing ini lebih simple. Nah, lebih simple dan lebih murah kelebihannya. Kalau share disk ini high availability karena memang disknya itu bisa diakses kapanpun tanpa harus melewati komputer tertentu. Jadi kalau komputer CPU satunya ini misalnya lagi down ya, CPU satunya ini lagi mati ya, kita nggak bisa akses disk satu kan. Kalau menggunakan share disk walaupun CPU satunya ini mati ya, tapi kita masih bisa akses disk satu, seperti itu. Perform best in heavy read environment. Nah kalau misalnya environmentnya itu sistemnya itu banyak membaca data di database, itu lebih bagus kita menggunakan share disk. Kalau high volume kita bisa menggunakan share nothing, read write environment. Walaupun ya ini kelebihannya kalau share disk itu kalau pembacaan kita lebih banyak transaksi untuk membaca data itu lebih bagus menggunakan share disk. Walaupun memang di sini works well in high volume read write environment, tapi kalau kita bandingkan dengan share disk itu masih lebih bagus share disk ya, itunya kinerjanya. Data need to be partition ya, data need not be partition, jadi datanya nggak perlu kita partisi karena memang sudah terintegrasi dalam satu disk ya. Sedangkan share nothing itu data is partition across the cluster ya, ini terpartisi kan, kalau kita mau akses ini harus melalui CPU 1. Oke, nanti kita akan fokus ya, nanti kita akan pelajari di DBMS clustering ini. Simulasinya akan kita bahas di beberapa pertemuan berikutnya. Ya, masalah hardware. Kenapa hardware? Ya sangat berpengaruh pada keandalan atau reliability, skalabilitas dan ketersediaan atau availability ya. Hardware ini ya environment yang dimana DBMS kita berjalan kan. Harus diperhatikan juga tentang biaya, pengalaman pengelolaan dan kebutuhan aplikasi yang akan dikembangkan. Oke, yang terakhir ini ada cloud database. Cloud database itu seperti yang saya jelaskan tadi, semua data itu kita simpan di cloud dan kita nggak perlu membuat sebuah komputer server ya. Kita hanya perlu sewa saja, kita bayar per bulan. Terus kita tinggal akses saja, kita disediakan sebuah IP, kita nanti tinggal akses di sana. Kelebihannya kemudahan akses di mana saja, kapan saja dan dengan perangkat apa saja. Kelemahannya level keamanan yang rendah karena online. Tapi level keamanan yang rendah ini juga hal yang saat ini sudah bisa ditangani oleh cloud database. Kalau kita lihat, kalau misalnya kita sewa database di Microsoft Azure atau AWS itu memang dia sudah memberikan jaminan bahwa data kita itu aman. Contohnya kalau Amazon Web Service itu beberapa startup terkenal itu memang mempercayakan ke Amazon Web Service sebagai database, sebagai cloud database-nya. Nah, kalau kelebihannya menggunakan cloud database ini hemat dari sisi biaya pengelolaan dan pengembangan. Ya, mengelola sih mungkin biayanya itu tidak sedikit sih karena kita harus sewa tiap bulan kan. Kalau pengembangan ini pasti kita nggak perlu beli komputer, kita nggak perlu setup komputer ya kan, kita tinggal sewa saja. Kelemahannya ini keterbatasan jumlah data yang dapat disimpan. Ini tergantung juga, kalau kita mau bayar lebih banyak ya kita akan mendapatkan data yang lebih besar juga. Membutuhkan bandwidth internet yang besar jika data yang diolah juga besar. Oke, itu kelemahan sama kelebihan dari cloud database. Contohnya ini ada Microsoft SQL Azure, ada XAround, sama SimpleDB. Oke, mungkin sampai situ saja perkuliahan kita hari ini. Ini ada tugas, kalian bisa nanti kerjakan.
Coba install SQL Server 2014 di PC atau notebook pribadi kalian. Buat minimal 2 instance. Ya, apa itu instance? Instance itu semacam seperti ini. Kalian punya satu DBMS ya. Itu kalian bisa install 2 instance. Tiap instance itu dia punya database. Jadi misalnya kalau selama ini mungkin kalian hanya bekerja di satu instance. Satu instance dia punya 3 database. Terus instance yang lain punya 2 database. Jadi instance itu tingkatannya di atas database. Misalnya kalian kalau tingkatan yang paling rendah kan kalian punya tabel ya. Tabel itu di dalam database. Database itu di dalam instance. Instance itu di dalam database management system. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita menginstal SQL Server itu kita bisa bikin 2 instance. Misalnya, instance yang pertama itu hanya menyimpan database yang kaitannya dengan karyawan. Kalau instance 2 itu digunakan untuk menyimpan database yang kaitannya dengan customer, seperti itu. Itu ada caranya. Itu tugas kalian untuk mencari bagaimana menginstal 2 instance dalam satu SQL Server. Dan yang terakhir jangan lupa memberikan SE password saat proses instalasi ya. Maksudnya ini passwordnya admin ya. Kalian harus berikan passwordnya biar nanti waktu login ke instance-nya itu kalian harus mengetikkan passwordnya. Buat rangkuman dalam bentuk laporan dari proses instalasi SQL Server 2014 selengkap-lengkapnya, beri screenshot bila perlu. Dan yang terakhir, upload laporan dalam format PDF di URS sesuai dengan KP Anda. Ini saya coba lihatkan dulu ya untuk bentar. Mungkin saya singgung lebih dahulu sedikit. Kalau kalian mau download SQL Server itu yang ini ya, ini. Kalian bisa googling, tulis saja SQL Server 2014. Download yang Express ya. SQL 2014 Express. Terus ini pilih saja bahasanya English ya. Kita download. Ya. Ini, kalau kalian komputernya 32 bit silakan install yang X86. Kalau komputer kalian 64 bit silakan install X64 ya. Ini sekitar 100 ya 200 megaan ya. Ini kalian download yang ini. Jadi ini saja yang kalian download salah satu terus kalian install. Installnya ya tinggal next finish. Tapi ada tahapan kalian harus membuat sebuah instance di sana. Oke ya. Jadi intinya adalah kalian akan menginstall SQL Server ya versi 2014. Setelah itu kalian bikin 2 instance ya. Saya coba jelaskan lagi. Jadi instance itu semacam kayak cluster sebenarnya. Dalam instance itu ada banyak database ya. Kalau misalnya kalian punya 2 instance yang pertama digunakan untuk menyimpan database karyawan, instance yang kedua digunakan untuk menyimpan database customer. Di dalam instance itu ada banyak database. Di dalam database ada tabel seperti itu. Nah, ini yang harus kalian lakukan. Kalian harus coba eksplorasi ya. Ya, itu yang harus kalian lakukan untuk minggu ini ya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini. Ini saya mau coba lihatkan proses instalasinya secara sekilas sih. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak pakai mic juga boleh tanya di chat. Ini saya tanyakan. Mohon maaf, ini siapa? Atau saya lewat chat aja ya Pak biar lebih jelas. Iya, lewat chat saja.
Oke, Fathul Husnan. Harusnya enggak ya, karena memang dia servisnya berbeda. Kalau jalannya itu di port yang berbeda antara SQL Server sama MySQL. Jadi nggak masalah, nggak akan bentrok. Kecuali kalau kamu install dua MySQL ya. Kalau beda beda DBMS itu nggak masalah. Oke, Latif Robani. Saya mau tanya, CloudDB itu masuk yang share nothing atau share disk? Bisa share nothing, bisa share disk juga. Itu tergantung dari waktu kamu nanti ya. Kalau pengen tahu lebih lanjut, kamu bisa buka Microsoft Azure ya. Itu nanti ada pilihan. Kalau misalnya kita mau bikin dua instance ya, kita mau bikin clustering, itu ada pilihan apakah mau share nothing atau share disk. Biasanya kalau share disk itu dia lebih mahal itunya. Lebih mahal untuk biaya sewanya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, sebentar saya ketik. Ya. Oke, Fatul Husnan. Saya ingin bertanya lagi Pak, di beberapa penyedia hosting saya ambil contoh 000 web host yang gratisan. Di sana menyediakan pembuatan database. Apa itu yang disebut dengan CloudDB? Ya, benar. Pokoknya kalau kamu mau menggunakan database, yang mana database itu disimpan di sebuah cloud ya, penyediaannya bisa bermacam-macam ya. Kalau yang 000 web host itu sama salah satu penyedia untuk database juga. Itu apakah itu kita sebut sebagai cloud database? Iya, karena kalau data kita kan kita nggak simpen di komputer kita secara offline kan ya, tapi disimpan di sebuah cloud. Nah itu termasuk cloud database juga. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan ya di chatting aja. Oke, ada juga Otniel. Apakah instance pengertiannya sama dengan pembagian hak akses user untuk database tertentu? Benar. Misalnya ya, instance 1 itu yang bisa mengakses hanya orang-orang tertentu saja atau user-user tertentu saja. Itu bisa kita berikan atau pembatasan hak akses. Bisa juga walaupun sebenarnya kalau kita punya satu instance, kita juga bisa membatasi hak akses kan ya. Tapi kalau levelnya di atasnya itu, misalnya mungkin kalian waktu mata kuliah pemrograman basis data dulu pernah diajarin tentang pembagian hak akses kan, tapi itu dalam satu instance. Jadi misalnya user user A itu hanya bisa mengakses database ini. Kalau instance juga bisa kita gunakan juga sebenarnya seperti itu. Itu kaitannya sama clustering ya. Selain untuk membatasi akses, kita juga bisa merapikan desain database kita sebenarnya. Kalau kita menggunakan clustering, sehingga kita misalnya ada permasalahan di DBMS atau di database kita akan tahu ini masuk ke cluster instance ini. Nah, seperti itu. Oke, ini saya coba share screen lagi terkait dengan instalasinya. Ini saya sudah bikin resume-nya ya. Nah ini setelah kalian install,
Misalnya kalian download ya, ini misalnya saya download yang versi 64 bit, nanti tinggal diklik aja di setup ya, terus ini tinggal diikuti saja untuk proses instalasinya. Terus ini di accept saja, next. Terus Microsoft update-nya ini ya silakan kalian centang kalau pengen dapat update secara otomatis. Terus ini prosesnya ya kan. Nah, ini tinggal ini di bagian instance ini saya nggak akan tunjukkan itu karena memang tugas kalian. Kalian ini untuk penginstalan untuk instance yang lebih dari satu seperti apa, silakan nanti kalian cari sendiri. Kalian eksplorasi sendiri. Nah, ini misalnya saya bikin satu instance namanya itu SQL Express ya. Itu instance saya yang pertama. Kalau mau menambahkan instance yang kedua gimana? Ya, silakan nanti dicari gimana caranya. Oke, ini untuk password administratornya ya, SA-nya, sistem administratornya itu apa, silakan diisi sendiri. Oke, selesai. Ya, di sini memang tidak akan saya tunjukkan gimana caranya membuat dua instance, tapi itu bisa kita gunakan seperti itu. Oke ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau mau ditanyakan silakan. Bisa lewat chat. Saya Pak. Ya, Latif ini. Ya, VirtualBox-nya enaknya pakai Windows versi berapa ya Pak? VirtualBox yang terbaru 6.1. Kamu download yang 6.1 saja. Kalau Windows-nya Windows 7 atau Windows 10 Pak? Oh, maksudnya Windows-nya yang di VirtualBox itu. Bebas sih sebenarnya Windows. Iya, Pak. Pakai yang terbaru saja, Windows 10 saja. Gratis kan, kamu bisa download di Imagine kan ya, di Azure itu gratis ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan mulai dikerjakan tugasnya. Ini saya akhiri ya untuk perkuliahan kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, silakan dihidupkan kameranya dulu ya sebagai bukti absensi ya. Silakan dihidupkan. Pak, permisi Pak, kalau misalnya PC-nya nggak ada kameranya gimana Pak? Saya nggak ada kameranya Pak. Oh, nggak ada kameranya, dikasih foto profil saja. Enggak, Pak. Oke, dari muka-mukanya ini saya sudah pernah ngajar sih. Ternyata anak-anak ini. Oke. Ini kalian lagi pada di rumah semua ini. Yang lagi di luar kota ada nggak? Di rumah. Di rumah masing-masing. Rumah masing-masing ya. Nggak ada yang di kos ya. Kosnya sepi baru sekarang ya. Oke Pak. Kalian sehat semua kan? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, sudah. Sudah saya screenshot. Ini ada apa ini? Yang belum hidupin kamera. Oke lah, nggak apa-apa. Nanti kedepannya kalau kalian login pakai, kalau misalnya nggak ada kameranya atau pakai HP, nggak apa-apa, itu diberi itu ya foto profil ya biar kelihatan. Oke, Apa? ya. Ada mau yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, oh ya, pengumpulan tugasnya sampai minggu depan. Jadi sampai hari Kamis minggu depan ya, nanti saya sediakan link di sana. Jangan lupa kita KPA ya, jangan sampai salah upload di KPB. Jadi silakan. Pak, KPA nggak ada Google Hangout-nya tuh Pak? Nanti saya bikinkan ya, belum saya bikinkan. Yang KPB ada pakai Google Hangout ya. Nanti atau gini saja deh, pakai WA saja gimana? Lebih enak biar kita bisa langsung. Lebih enak gitu sih Pak kelihatannya. Ya, kalau gitu. Boleh sih Pak pakai WA. Boleh Pak apapun. Bentar, nomor teleponnya gimana ya?
Kalian selain WA punya apa saja? Telegram punya nggak? Nggak punya ya? Share link aja Pak, WA-nya. Ya udah nanti saya bikinkan grup, nanti saya share sekarang aja deh biar nanti cepet. Sebentar, untuk membuat grup itu harus ada minimal satu kontak ya. Ini kebetulan saya nggak punya kontak salah satu dari kalian. Mungkin salah satu siapa yang tuh bisa tuliskan nomor WA-nya, bisa private ke saya atau bisa ini ya, Otniel lah, oke. Saya coba. Otniel kayaknya saya punya ya itunya WA-nya. Oh ya, saya punya ini. Otniel ada. Oke. Database Management KPA. Saya share linknya dulu sebentar. Oke, silakan. Sorry, ini saya kok ke Aditya Dharma Putra ini ya. Ke everyone harusnya. Oke, sebelum saya end meeting ya, silakan join dulu di grupnya. Sebelum chatnya hilang ya. Oke. Ini sekitar ada 40 ya. Oke, silakan bisa share bisa klik di linknya ya di chatnya. Oke, sudah join semua ya? Kalau sudah, saya akhiri ya untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, semoga kalian sehat selalu. Ya, tetap di rumah saja. Dan kuliahnya semoga lancar juga, bukan hanya database management, tapi juga kuliah-kuliah yang lain. Walaupun memang tidak bertemu secara fisik kita ya,
Tapi semoga penyampaian materi dari saya ataupun dari dosen-dosen yang lain itu bisa kalian terima dengan baik ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya end meeting ini ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Untuk materinya kemungkinan nanti mungkin kalian H-1 atau H- berapa ada video. Nah, videonya nanti kalian lihat. Terus di hari ke-H kita akan diskusi langsung terkait dengan materi kita di minggu itu. Agar kita bisa efektif perkuliahannya dan tidak terlalu lama dan tidak terlalu membosankan juga. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya end meeting ya. Minggu depan tanggal merah, Pak. Oh, iya Berarti kah? tugas ya. Oh iya kah? Oh iya, kalau gitu, kalau seperti itu tugas ya. Minggu depan itu hari apa? Hari merah Hari kapan? Kamis. Hari Kamis kan? Eh, 17 Agustus. bukan, Pak. Tanggal 20 itu. Ada acara apa? Satu Muharram, Pak. Oh, 1 Muharram. Oke, oke. Oke, kalau begitu tugas, tapi nanti tetap ada video ya. Nanti dari saya akan saya share video untuk materi week kedua. Oke ya. Oh iya, Pak. Ya. Untuk apa namanya? Kelas hari ini ada nanti apa ada rekamannya nggak, Pak, untuk di sampel lagi, Pak? Kenapa? Fathul kenapa? Ada video rekamannya nggak, Pak? Maksud saya Ada. yang Ada. Nanti saya upload di ULS. Oke. Setiap perkuliahan nanti ada rekamannya, jangan khawatir. Nanti kalau kalian ketinggalan materi bisa akses di sana. Oke ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, saya end meeting ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, nanti bisa tanya di grup chat ya WA, itu nanti kalian bisa tanya langsung di sana ya. Oke, saya end ya. Terima kasih, selamat pagi. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih, Pak.